Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kedua ini insyaallah kita lanjutkan tentang beberapa contoh atau beberapa metode yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak. Di antaranya perhatian besar terhadap masalah akidah. Anak-anak ya, mereka sangat baik kalau kita tanamkan akidah sejak awal. Karena mereka masih kosong, masih di atas fitrah. Maka kesempatan bagi kita untuk menanamkan doktrin-doktrin akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, contohnya kita berbicara tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka telah berdosa atas nama Allah. Ya, faqad iftarau isman aziman, barang siapa yang berbuat syirik maka dia telah melakukan kedosaan yang besar karena menjadikan makhluk yang diciptakan oleh Allah sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan kepada anak-anak dan anak-anak paham namanya hati yang bersih benci dengan kesyirikan. Kita bilang agama ini ya yang disembah adalah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah dewa, semuanya adalah makhluk. Anak-anak muda ditanamkan masalah ini. Kemudian di antara perkara yang kita tanamkan, yang penting juga masalah surga dan neraka. Ini anak-anak ya dia harus ada sesuatu yang mendorong mereka, memotivasi mereka dan membuat mereka takut. Tadi telah kita bahas pada pertemuan pertama tentang memberi hadiah dan memberi hukuman. Beri hadiah dan memberi hukum. Ulang tentang surga Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kau kehendaki dalam surga semuanya ada. Sampaikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kalau perlu kita bukakan Al-Qur'an. Nah, ayat ini Allah mengatakan demikian, artinya demikian. Ya seperti walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian apa yang kalian kehendaki. Apa yang kau kehendaki semuanya ada. Anak-anak akan bertanya, ayah kalau di surga bisa main game, bilang aja bisa. Pokoknya semuanya bisa. Mau ini bisa, mau makan coklat bisa, mau makan dia karena cita-citanya ya yang berkaitan dengan dunia anak-anak ya. Kalau laki-laki bidadari aja pikirannya. Kalau anak-anak pikirannya bisa makan coklat enggak, bisa main game enggak, bisa enggak. Pokoknya kita bilang bisa. Semua yang kau inginkan Allah akan kabulkan. Yang jelas kau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ceritakan tentang neraka jahanam. Dan penting kita menceritakan, ambil hadis-hadis tentang hukuman orang yang berdosa, bagaimana hukumannya. Hukuman orang yang misalnya menipu, orang yang menzalimi, orang yang menggibah. Sampaikan dalam hadis-hadis tentang dahsyatnya neraka. Bahwasanya neraka itu ada. Dan ini butuh doktrin. Anak-anak itu yang penting didoktrin. Kalau diulang-ulang mereka akan terpatri dalam benak mereka. Kalau sudah terpatri dalam mereka ada surga ada neraka, ini mudah untuk kita lebih menyetir anak-anak. Kita bilang ayo ke masjid, ya pahalanya besar, ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti sama orang tua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita kaitkan dengan bahwasanya perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya masalah surga dan neraka adalah perkara yang penting, perlu kita ulang-ulang kepada anak-anak agar terdoktrin dalam benak mereka indahnya surga dan terdoktrin dalam benak mereka akan dahsyatnya dan mengerikannya neraka jahanam. Kemudian juga kita ajarkan kepada mereka tentang beriman kepada malaikat. Jangan remehkan masalah ini. Anak-anak kita jelaskan tentang malaikat. Bahwasanya malaikat adalah pasukan Allah. Bahwasanya malaikat ada yang raqib dan atid. Kemudian ada misalnya malaikat Malik menjaga neraka jahanam. Contohnya ada malaikat yang mengawasi apa yang malaikat pencatat. Kita jelaskan kepada anak-anak. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang bertanya di alam kubur.
dengan kalau mereka sudah meyakini malaikat, ini lebih kuat lagi iman mereka. Dan seperti ini perlu diulang-ulang, Dan anak-anak suka dengan cerita ada malaikat seperti ini, ada malaikat yang begitu besar tubuhnya, ya. Kita jelaskan kepada anak-anak. Kemudian juga jangan lupa bicara tentang masalah jin. Karena anak-anak mereka paling rentan dengan masalah hantu, ya. Paling rentan dengan masalah hantu. Ya, kalau teman mereka menakut-nakuti mereka, pasti yang sering hati-hati, awas ada hantu. Maka perlu bagi kita untuk menjelaskan tentang hakikat daripada jin. Apa itu jin? Bahwasanya jin demikian, jin bisa menggoda. Terus bagaimana bisa melawan jin? Kita ajarkan ayat kursi. Kamu kalau hafal ayat ini, jin pasti kabur. Jin pasti tidak bisa menggoda orang yang rajin sholat. Ya, kita lihat ada orang yang kesurupan itu karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dekat dengan Allah, maka Allah akan jaga, Allah akan utus malaikat untuk menjaga, ya. Ini harus jelaskan kepada anak-anak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bicarakan juga tentang iman kepada takdir. Anak-anak, ya, meskipun mereka masih kecil, perlu kita tanamkan tentang iman kepada takdir. Karena terkadang orang tua tidak semuanya kaya raya. Ada di antara kita yang mungkin hidupnya pas-pasan, ada di antara kita yang mungkin hidupnya kekurangan. Maka saatnya kita jelaskan kepada anak-anak bahwasanya semua telah Allah takdirkan, dan di balik takdir tersebut pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya kita sampaikan? Anak-anak apalagi kalau sudah umur 6 tahun, 7 tahun, itu bisa diajak ngobrol. Kita jangan pernah nyepelekan anak-anak. Kalau kita cuek sama anak-anak, tidak ada yang bimbing, pikirannya akan sembarangan. Tapi kalau kita orang tua dekat dengan dia, kita ngobrol, sering diulang-ulang tatkala kita sedang mungkin jalan lagi ke masjid sambil ngobrol tentang masalah takdir, kita katakan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmahnya yang Allah kehendaki. Berbaik sangka kepada Allah. Maksud saya dasar-dasar keimanan seperti ini jangan pernah kita sepelekan, tetap kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari masalah ibadah adalah salat. Anak-anak, ya, masalah salat harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan orang-orang, para lelaki, bapak-bapak yang kerja tatkala tugas di luar rumah, sisihkan waktu untuk tanya istri, telepon istri atau SMS istri misalnya, anak-anak sudah salat atau belum? Kalau belum, tolong bangunkan. Misalnya orang tua yang mungkin keluar sebelum subuh karena harus tempat kerja jauh, sebelum subuh keluar, maka tatkala sudah tiba waktu subuh, telepon istri, bangunkan istri, tanya anak-anak sudah salat atau belum. Karena sangat menyedihkan kita dapati sebagian orang yang tidak memperhatikan salat anak-anaknya. Yang diperhatikan bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau anak-anak terlambat sekolah maka akan diomel-omelin, tetapi kalau anak-anak terlambat salat bahkan tidak salat maka dicuekin. Ini adalah kesalahan. Dikarenanya masalah salat sangat penting. Ingat Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kalau anak kita sudah salat, apalagi salat sendiri tanpa disuruh, itu sudah hebat. Harus kita biasakan dia sampai pada suatu kondisi dia salat sendiri dan mengeluh kalau tidak dibangunkan untuk salat. Itu perlu perjuangan. Tetapi dengan disertai usaha dan doa, mudah-mudahan anak kita pada sampai tahapan tersebut. Oleh karenanya masalah salat harus diperhatikan. Dan jangan lupa, kalau ada kesempatan waktu, kita ngajak anak-anak ke masjid. Ingat, selama anak-anak masih di bawah umur 10 tahun, maka jangan terlalu dipaksakan, mereka belum wajib. Tetapi kita ajaknya kapan mereka mau, kita ajak. Kalau mereka tidak mau, kita rayu. Kadang-kadang mereka lagi tidak mau, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena saya lihat ada sebagian orang berlebih-lebihan memaksa anak-anaknya, ya. Seperti sebagian ummahat misalnya, anak-anaknya masih umur 4 tahun, kadang-kadang sudah dipakein cadar, ya, ini enggak benar, ya. Terlalu masih kecil, terus kemudian masih umur 5 tahun sudah pakai cadar, ya. Kita bilang ini tidak benar, ya. Ini anak-anak masih belum balik, ya. Ya, kalau mau pakai jilbab pun sekali-sekali, tidak harus dia pakai jilbab terus. Nanti kalau sudah umur 7, 8, ya mulailah kita ajari pakai jilbab terus-menerus. Tapi kalau masih 3, 4 tahun, enggak pakai jilbab enggak apa-apa, mungkin dia panas, dia buang, ya biarin aja. Ya, dia ingin main, dia punya waktu untuk main-main. Oleh karena diriwayatkan dalam satu riwayat Abu Hurairah tatkala
di masjid ada anak yang ingin hadir sholat Jumat, maka disuruh main oleh Abu Hurairah. Namun dia ingin sholat Jumat, disuruh main lagi sama Abu Hurairah. Sampai akhirnya anak itu ngeyel untuk sholat Jumat, ya tidak jadi masalah. Tapi maksudnya seakan-akan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberi ingat bahwasanya anak ini punya hak untuk main, dia tidak wajib sholat Jumat. Maka dia bilang silakan main. Dia enggak mau, maunya hadir ya. Kalau mau hadir maka silakan. Tetapi jangan sampai kita maksa anak-anak harus selalu bersama kita ke masjid. Ya kita ajak. Tapi jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwasanya anak-anak wajib ke masjid. Sedangkan sholat saja mereka tidak wajib, apalagi ke masjid. Namun kita berusaha, kita ajak anak-anak untuk kita temani. Terutama misalnya ada, kalau di Arab Saudi banyak toko-toko sekitar masjid. Pasar itu sekitar masjid. Sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Al-Haram, sekitar Masjid Bilal. Kebanyakan pasar di sekitar masjid. Maka di antara metode kita agar bisa menarik anak-anak, kita bilang, ayo beli sesuatu, misalnya permen atau coklat di toko di samping masjid. Tapi kita ngajaknya pas menjelang sholat. Jadi sebelum beli permen kita sholat dulu. Caranya seperti itu. Jadi dia tertarik, dia mau ikut. Ya, gimana caranya? Masa antum nggak bisa ngerjain anak-anak? Anak-anak kan bisa dikerjain. Gimana caranya? Karenanya berusaha agar mereka senang dengan masjid. Tatkala sampai di masjid, ajari adab masuk masjid, tidak boleh main, tidak boleh teriak-teriak. Ini di masjid, rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang-orang pada beribadah, diajarin. Jangan dilepas begitu saja, enggak. Jangan dilepas begitu saja. Karena masalah membawa anak-anak ke masjid memang ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh. Yang benar, bawa anak-anak ke masjid boleh, selama anak-anak tersebut bisa diberitahu. Kalau anak-anak tidak bisa diberitahu, tidak boleh bawa ke masjid. Artinya sampai mengganggu kekhusyuan orang sholat, maka tidak boleh dibawa ke masjid. Khawatir menghilangkan kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat. Kalau kita bawa anak-anak ke masjid, maka jangan biarkan mereka bersaf sendiri di belakang, jangan. Tapi kita berusaha di samping kita. Berusaha di samping kita sholatnya. Karena kalau kita biarkan mereka bersaf di belakang, mereka akan berkumpulan dengan anak-anak yang lain, wah bikin geng sendiri di belakang. Dan ini sering terjadi. Sebagian orang-orang anak kecil tidak boleh di depan, di belakang. Kesempatan mereka di belakang gabung sama teman-temannya. Akhirnya udah kacau, teriak sana, teriak sini. Imamnya baca, dia juga baca. Di sini pernah saya alami sendiri. Lagi sholat di belakang, imamnya baca, dia juga baca. Ya, repot. Anak-anak sebagian anak-anak ria, mentang-mentang dia sudah hafal, dia baca keras-keras juga. Pamer. Nah, ini kita terganggu. Oleh karenanya, kalau sudah bawa anak-anak ke masjid, kita berusaha di samping kita. Kemudian jangan pernah merasa meremehkan anak-anak. Anak-anak kita kasih tahu keutamaan. Salat di masjid 27 kali lipat ini diberitahukan kepada anak-anak. Kalau kita pulang, kita salat sunnah di rumah. Anak-anak pasti tanya, "Abi salat apa sih?" Salat sunnah. Sering dia melihat seperti itu, dia tahu ayahnya ini orang yang rajin salat. Dan itu pasti ada pengaruhnya. Terkadang kita sholat malam, misalnya anak-anak terbangun, "Abi sholat apaan sih?" "Sholat malam." "Belum subuh ya?" "Belum." Dia tahu berarti ada sholat malam. Pokoknya kita hidupkan rumah kita dengan ibadah dan kita tunjukkan bahwasanya kita adalah ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala sholat Jumat kita ajak, kalau memang dia mau diajak sholat Jumat. Namun saya katakan semua ini tidak wajib, tidak boleh kita terlalu maksakan. Kita sesekali kita ajak, sekali kita tinggalkan, sekali kita ajak, sekali kita tinggalkan sampai mereka ingin diajak. Kalau sudah mereka ingin diajak, alhamdulillah. Sampai anak-anak kecil terkadang tidak paham. Saya pernah kejadian, saya mau ke masjid. Maka anak saya perempuan masih kecil, masih umur 3 tahun kalau nggak salah. Maka dia minta ikut ke masjid. Ibunya sudah melarang, "Ayah Abi mau ke masjid. Zainab di sini saja." Jadi anak saya namanya Zainab. Dia minta ikut. Zainab ingin ikut ke masjid. Saya jelasin sama dia, "Zainab, ke masjid itu buat laki-laki aja, perempuan di rumah saja." Kata anak saya, "Zainab laki-laki, Pak. Zainab laki-laki, Abi." Waduh, repot kalau ini. Artinya ya intinya kalau kita ngajak anak-anak di tengah jalan jangan kita cuekin, sambil kita ngobrol. Jadi anak-anak senang kalau kita ajak ke masjid ada obrolan. Jangan kita ke masjid berzikir terus, subhanallah, subhanallah. Anak jadi bingung, ini saya ngapain gitu. Kita ajak ngobrol, "Nak, gimana ini?" Cerita-cerita
sampai dia. Jadi dia riang gembira ke masjid, keluar balik pun dia senang ke masjid. Kemudian juga misalnya kita ajarkan untuk berpuasa. Nah, anak sejak kecil kita ajarkan untuk berpuasa. Tidak apa-apa kalau memang dia tidak mampu, kita suruh puasa setengah hari. Setengah hari. Tentunya ini puasa setengah hari, puasa yang tidak disyariatkan. Tetapi hanya sekedar dia agar bermusyarakah. Kita kasih hadiah. Kalau kau bisa, ini latihan nak. Kalau kau bisa puasa sampai setengah hari, kasih hadiah. Anak-anak biar semangat. Ya. Karena jangan dipaksa juga. Kalau anak-anak tidak mampu, kemudian kita paksa, bahaya. Nanti dia sakit. Dia sakit kemudian bisa berakibat fatal. Kecuali kalau usianya sudah cukup untuk berpuasa, maka tidak jadi masalah kita agak paksa untuk puasa. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat bagaimana para salaf dahulu tatkala mereka melatih anak-anak mereka untuk puasa, mereka membuatkan mainan. Tatkala anak-anak kelaparan, ya minta makan, minta minum, maka mereka dibuatkan mainan semacam membuat boneka-bonekaan sampai mereka bermain sampai tiba azan maghrib. Sengaja dibuat suatu perkara yang buat mereka lalai sehingga mereka kemudian bisa bertahan puasa mereka. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang penting yang kita perhatikan terhadap anak-anak, kita ajari bagaimana memikul tanggung jawab. Ini sejak kecil kita ajari dari perkara yang ringan-ringan. Ya. Misalnya kita memberi tanggung jawab ya untuk memakaikan baju adiknya. Itu adik tolong pakaikan baju. Jadi, misalnya dia latih. Misalnya anak perempuan kita sudah besar, ada yang masih kecil, suruh dia latih untuk pakaikan baju buat adiknya. Atau misalnya kita suruh belanja, kalau kita punya laki-laki kita suruh belanja. Kita kasih uang, ingat. Misalnya kita suruh beli sesuatu, ingat yang dibeli ini. Mau catat apa dihafal? Saya bisa hafal B, ya sudah apa aja. Satu harganya sekian. Berarti kembalinya seberapa? Sekian. Ini dia merasa tanggung jawab. Dia pergi, dia cari, ada kembalinya. Ini kita melatih dia untuk memegang tanggung jawab. Dan dia merasa ayah dia sudah memandang dia bisa memegang tanggung jawab. Dan kita kalau anak kita yang besar kita panggil kakak, biar dia merasa dia dituakan. Ayo kak, jangan kita panggil namanya, kita panggil dia kakak fulan. Ya, sampai sebagian saya dengar ceramah sebagian masyayikh mengatakan kalau kita ingin dia jadi dokter, panggil dia ayo dokter, ayo sang insinyur misalnya, ayo pilot gitu. Jadi dia tertarik apa yang kita inginkan. Tapi kita cukup panggil apa? Ayo kak, ada tugas misalnya. Jadi harus berusaha paham apa yang ditugaskan kepada dia. Ada anekdot ini biar antum enggak ngantuk ya. Ada seorang anak ditugaskan sama bapaknya. Nak, nanti beli minuman Coca-Cola ya. Buat saya satu, buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti minumannya beli berapa nak? 3 katanya. Kok 3? Kamu ini gimana? Coba diulang. Buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti Coca-Colanya berapa? 3 bi. Cuma 3. Kamu sekolah ngapain? Coba diulang. Buat saya satu, buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti ada berapa nak? Ada 3 bi. Hanya dipukul sama bapaknya. Kamu gimana ini? Enggak bi, saya maunya Fanta katanya. Artinya sih ini sekedar aja, ada lewat. Mau kita kasih tugas sama orang, kasih tugas sama anak-anak kita bilang 1 ini 2 ini enggak jadi masalah. Lama-lama terbiasa. Anak-anak kalau sudah bisa belanja, udah balik amanah, ada uang yang harus dikembalikan. Ini kita mendidik dia untuk memegang amanah. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih anak-anak untuk sedekah. Ini penting. Anak-anak jangan sampai pelit. Ada anak-anak yang dia memiliki rasa pelit, terutama kalau dia lihat bapak dan ibunya pelit. Kalau dia lihat bapak dan ibunya pelit, dia akan ikutan pelit. Maka untuk menghilangkan rasa pelit tersebut, kita harus sendiri jangan pelit. Kita meskipun sedikit ada yang kita berikan pada orang lain. Ajar anak-anak supaya tidak pelit, karena pelit itu sifat yang buruk, sifat yang sangat buruk. Tetapi bukan berarti harus berlebih-lebihan, tidak. Jangan sampai dia tidak pelit kemudian dia berlebih-lebihan, tidak perhitungan dalam mengeluarkan uang. Tetapi kita ajari dia untuk sisihkan uangmu, misalnya untuk belikan adik, untuk belikan permen buat adik. Ya.
Kalau enggak buat teman-teman. Kalau perlu kita ajak anak-anak kita melihat orang-orang miskin. Datang ke tempat orang-orang miskin. Kita tunjukkan tuh, nah ada anak kecil itu, dia enggak sekolah, kasihan, dia enggak bisa sekolah, enggak punya uang, dia harus kerja, masih kecil. Kamu alhamdulillah Allah masih kasih kamu rezeki, kamu masih bisa sekolah, masih bisa main game, masih bisa. Itu enggak bisa dia sudah kecil, sudah misalnya sudah kerja. Jadi anak tersebut dia ada sifat qanaah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kasih dia uang, kasihkan uang sama anak tersebut misalnya. Jadi anak kita yang langsung memberikan dengan tidak secara langsung kita mengajari dia untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah. Sehingga di kemudian hari dia tidak pelit. Karena kalau sudah timbul sifat pelit, ini repot juga ya. Kemudian jangan lupa memupuk rasa malu pada anak-anak. Anak-anak itu harus dipupuk rasa malunya. Karena sifat malu adalah sifat yang baik. Kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Tatkala ada seorang menasihati saudaranya supaya jangan malu-malu, maka ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, biarin dia punya rasa malu. Kata rasa malu itu mengantarkan seorang bersifat mulia. Karena dia punya rasa malu, kalau ada tamu, dia harus menjamu tamu. Dia punya rasa malu. Tapi kalau orang tidak punya malu, tamunya datang, enggak dijamu-jamu. Dengan rasa malu, dia enggan untuk makan di depan banyak orang. Dia malu. Dia depan teman-temannya makan sendiri. Tapi kalau orang enggak punya rasa malu, dia cuek. Dia makan coklat, misalnya teman-temannya lihat, dia cuek aja. Nah, ini enggak benar. Harus punya rasa malu. Kalau dia tidak punya malu, kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, dia datang nyelonong berbicara. Enggak, kita harus ajarkan kepada anak-anak punya rasa malu. Kalau dia melakukan kesalahan, kita bilang kamu harus malu nak, enggak boleh seperti itu. Kalau keluar rumah harus tutup aurat, enggak boleh kelihatan auratmu. Ya, kalau ketemu orang-orang besar harus pakai jilbab misalnya. Kita ajarin rasa malu karena rasa malu itu perkara yang penting. Dari rasa malu tersebut dia akan memiliki banyak adab. Jangan biarkan anak ngalor ngidur lari sana lari sini enggak punya rasa malu. Tidak punya adab. Rasa malu penting kita tanamkan, bahwasanya malu itu adalah suatu hal yang baik. Selama tidak berlebihan. Beda antara malu dengan minder. Kalau anak-anak minder itu lain lagi. Kalau anak-anak minder berarti dia sedang ada kekurangan, ada penyakit. Maka harus kita hilangkan sifat minder tersebut. Tetapi kalau malu tidak sampai derajat minder, maka itu sifat yang baik yang harus dipupuk pada anak-anak. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga ya tawadhu. Anak-anak ya terkadang memiliki kelebihan ya, timbul kesombongan dan itu terkadang terungkap pada anak-anak. Saya yang paling jago di kelas. Ini saatnya kita ingatkan, tidak boleh sombong begitu nak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia angkuh, kita ingatkan jangan angkuh ya. Bahwasanya ya masih ada yang lebih hebat daripada engkau. Intinya kita ajari dia untuk tidak sombong di hadapan teman-temannya. Kemudian yang paling penting pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua ini pun anak-anak harus dilatih sejak kecil. Jangan dianggap remeh. Contohnya seperti mau pergi sekolah, suruh cium tangan orang tua. Jangan kita bilang kita kan zaman modern, terserah anak-anak berekspresi dengan kehendak mereka. Enggak, kita ajari ekspresinya, caranya bagaimana. Karena kalau anak-anak mereka belajar dari mana? Mereka belajar dari televisi, dari tontonan, terkadang tontonan film-film barat yang enggak ada adabnya. Gimana mereka mau beradab? Oleh karenanya di rumah kita ajari mereka untuk beradab. Kalau mereka hendak keluar kemana, suruh cium tangan misalnya. Kalau kemudian mereka masuk rumah, suruh mengucapkan salam. Kalau kita lagi berjalan, suruh di belakang, jangan di depan, tidak boleh. Kalau kita lagi ada tamu, anak-anak nyelonong bilang keluar, abi ada tamu. Nanti kalau abi sudah nggak ada tamu, baru. Kalau kita lagi ngobrol, dia nyeletuk tengah jalan, kita bilang nak, yang beradab nak, nggak boleh. Abi lagi ngomong sama teman, saya ada tamu, kamu nggak boleh nyambung di tengah-tengah. Ini semua perlu didoktrin anak-anak, sehingga anak-anak hormat pada orang tua. Kalau kita biarkan anak-anak seenaknya, jangan kita bilang biar anak-anak mencari jati dirinya. Oh bahaya seperti ini. Anak-anak belum mengerti, harus kita arahkan. Harus kita arahkan. Suruh hormat sama orang tua kita, sama neneknya. Itu nenek itu ibunya saya, ibunya bapakmu. Kalau enggak ada nenek, abi enggak ada. Harus diingatkan ini adalah ibu dari bapakmu. Harus hormat. Kalau kau hormat sama nenek, hormat sama abi. Ini semua didoktrin, harus ditanamkan. Adab hormat terhadap orang tua. Tidak boleh bicara keras-keras, tidak boleh teriak-teriak. Kalau dipanggil misalnya
Misalnya dipanggil Zainab, misalnya saya panggil anak saya Zainab, kemudian dia bilang apa bi? Panggil. Tidak boleh bilang apa sama abi, bilang iya. Kecuali kalau sama teman tidak apa-apa, ada apa. Tapi kalau sama ayah, bilang iya. Ini perlu dilatih seperti ini. Dengan seperti itu mereka akan beradab. Sedih kalau antum melihat ada anak kecil kemudian marah-marahin ibunya. Ibu nih dimarah-marahin. Sampai saya terakhir lihat ada orang, subhanallah, anak kecil ditegur sama bapaknya. Terus dia bilang suatu ungkapan, saya lupa, dia bilang intinya bahasa keren, bahasa gaul, intinya emang kalau saya begini ente pusing enggak? Apa? Ada istilah dia bilang apa ya? Saya lupa itu. Saya ketawa juga, dia bilang apa bahasanya? Emang masalah buat lu katanya. Ini anak kecil bilang sama bapaknya begitu. Emang masalah buat lu. Subhanallah, ini kan jangan sampai anak kita seperti itu. Jangan dibiarkan seperti itu, jangan dibiarkan. Jangan memang lucu kita biarkan. Oh enggak boleh. Anak harus beradab. Anak kita dibilang lu gua, lu mati gua tahlilin lu. Enggak boleh. Lu gua itu bukan, enggak boleh. Itu sama orang tua enggak beradab. Harus diperbaiki. Ini pengaruh film seperti ini. Pengaruh film. Emang masalah buat enggak boleh seperti itu. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmatullah subhanahu wa taala, mumpung anak kita masih bisa kita setir, ya tentunya ya kita juga tidak boleh terlalu kenceng terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak punya hak untuk main. Mereka itu masih anak-anak. Mereka juga punya waktu untuk bersenang-senang. Maka jika tiba datang liburan, benar-benar hibur mereka. Kalau jika datang waktu liburan, jangan ragu-ragu keluarkan uang untuk ajak mereka berenang misalnya. Jangan ragu-ragu. Jadi mereka tahu kita sayang sama mereka. Mereka tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Ya. Jangan juga kita, makanya saya sering sampaikan, kecintaan yang berlebih-lebihan kepada anak-anak tanpa kendali justru merupakan bentuk khianat kepada anak-anak. Sebagian orang tua, apa saja yang diminta anak-anaknya diberikan. Kalau anak-anak sudah menangis, dia nggak tega, dia kasih apa yang diberikan anak-anak. Ini nggak benar. Ini khianat terhadap anak-anak. Kalau lagi nangis, bilang nangis saja, nangis nggak bayar kok, nangis aja gratis. Artinya anak-anak bukan berarti setiap dia nangis kemudian kita kasih, akhirnya dia punya senjata. Kalau dia ingin sesuatu dia nangis. Kita memang nggak tega sebagai orang tua lihat anak kita menangis, tapi kita ingin sesuatu yang terbaik bagi dia. Meskipun dia nangis kita sabar, jangan ikuti. Kapan antum jatuh ngikuti keinginannya, terus-terusan antum akan kalah. Akhirnya apa? Berbuat baik yang berlebih-lebihan kepada anak-anak justru menjerumuskan dia pada akhlak yang buruk, pada malas beribadah. Yang salah kita, karena kita lost, ingin apa saja kita berikan, anak-anak yang menjadi tumbal. Ya. Karenanya para hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita harus didik, tapi ingat mereka juga punya hak, mereka juga anak-anak, ya. Tidak boleh kita perlakukan seperti orang dewasa. Kalau kesalahan kita anggap seperti orang dewasa yang salah, kemudian kita bentak-bentak, kita maki-maki, enggak. Mereka memiliki hak untuk kita lembuti. Tetapi sesekali kalau mereka berbuat salah kita tegur dengan cara yang halus. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana kalau anak kita nakal. Ya, bagaimana kalau anak kita nakal? Ya, kita katakan qadarullah, terkadang Allah menguji sebagian orang yang anaknya tidak nurut, ya. Memiliki sifat-sifat yang nakal, bandel, terus suka bohong, terkadang suka mencuri. Ya, ini butuh perjuangan dari seorang ayah dan seorang ibu. Namun yang perlu saya ingatkan bahwasanya ya, akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, kalau perangnya tidak bisa dirubah, buat apa hadis-hadis tentang keutamaan akhlak? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga yang paling atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak itu bisa dirubah, perangnya itu bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Orang yang mengatakan saya sejak dulu memang misalnya temperamental, ya, saya tidak bisa berubah, ini orang yang sombong. Akal itu, perang itu bisa dirubah. Dari malas menjadi rajin bisa dirubah. Dari pemarah menjadi penyabar bisa dirubah. Kalau seorang bertekad dan berjuang. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita memang ada tabiat yang perangai. Tapi kalau seperti dusta, kemudian mencuri, ini bisa dirubah. Namun memang perlu perjuangan yang keras. Kita harus tahu kenapa sebab dia berdusta.
Mungkin kesalahan kembali kepada kita. Karena banyak anak-anak berdusta, dan ini penyakit umum anak-anak ya. Penyakit umum anak-anak. Anak-anak dusta. Ada beberapa sebab yang membuat mereka berdusta. Di antaranya mungkin kita yang pernah mencontohkan. Kalau bukan kita mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kita, anak-anak ya, dia mencontoh apa yang dia lihat. Contohnya tanpa sengaja kita yang mengajari dia berdusta. Misalnya kalau ada orang telepon, kita bilang aja ayah ndak ada. Ini kan dusta. Bilang aja ayah ndak ada berarti kita ngajarin dia dusta. Oh, berarti ayah dusta. Waktu-waktu tertentu ayah bohong. Hati-hati kalau sampai anak kita melihat kita bohong, sudah kita jatuh di hadapan dia. Terutama janji. Nah, kalau kamu begini nanti abi belikan begini. Ternyata nggak ada. Oh, ayah saya dusta juga. Sekali-sekali saya dustain juga, boleh juga. Artinya dia dustain saya. Dia bilang janji ini nggak dibeliin. Itu dusta. Atau misalnya kita kasih dia sesuatu, nah ini buat kamu aja ya. Jangan kasih tahu adik-adikmu ya. Nah, ini kita ngajari dusta secara tidak langsung. Kalau adik-adik tanya bilang aja nggak ada. Ah, ini kita maksudnya ingin buat dia spesial, tetapi dia tahu oh ternyata dusta itu boleh. Yang ngajarin siapa? Kita. Kalau ditanya bilang aja nggak ada. Nah, ini dusta. Yang ngajarin siapa? Kita sendiri. Makanya hati-hati. Saya kalau sudah lihat ada anak orang lain main dengan teman saya, kemudian teman ini nggak beres, saya suruh pergi. Saya suruh usir. Pernah satu hari ada teman-teman main, anak-anaknya teman main ke rumah. Tahu-tahu saya dengar dari dalam rumah dia bilang anjing. Waduh. Siapa anak siapa bilang anjing? Pulang, suruh pulang. Jangan main lagi sini. Kenapa? Nanti anak kita juga anjing-anjing ngomongnya. Bahaya, seperti ini bahaya. Dan kita harus ingatkan sejak anak kita sekolah dia akan bertemu dengan berbagai macam teman. Kita bilang, nak, hati-hati di sekolah itu banyak orang berbagai macam. Yang bilang anjing itu nggak beradab. Kita ini manusia nggak boleh bilang sama orang lain anjing. Yang bilang babi, yang bilang nama binatang itu nggak punya akhlak. Pokoknya kita hinakan orang seperti itu. Sehingga dia tidak mau seperti itu, tidak mau dia dihinakan. Kita benar, jangan kita, saya katakan lagi, tatkala kita melepas anak-anak, jangan kita lepaskan begitu saja. Kita harus awasi pergaulan dia. Tadi saya katakan anak-anak dusta, bisa jadi kedustaan tersebut karena kita yang mencontohkan. Bisa jadi karena dia berdusta karena kita terlalu keras menghukum. Kalau dia sedikit salah kita omelin, kamu tuh gini. Dia nggak mau diomelin. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia cari keselamatan. Caranya berdusta. Misalnya dia memecahkan kaca. Oh, dia tahu kalau dia mengaku dia pasti dihabisi. Ibunya jahat, suka mukul. Ya. Kamu yang memecahkan kaca nggak tahu bu. Demi Allah, wallahi bu, saya nggak tahu bu. Dia berani bersumpah. Kenapa? Dia tahu kalau dia yang ketahuan dia bakalan dipukul. Ini di antara hal yang buat anak-anak apa? Berdusta, nekat berdusta. Atau di antara juga kata sebagian dalam buku dijelaskan oleh para ulama, anak-anak berdusta karena dia tidak dikasih kesempatan untuk main. Anak-anak juga butuh main. Tatkala dia tidak dikasih kesempatan untuk main, maka mungkin dia curi uang atau mungkin dia ngambil barang orang atau dia pergi main, dia pulang-pulang dia bohong. Intinya ada hak yang tidak kita berikan kepada dia. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang menjadi sebab anak-anak kita terjerumus dalam dusta. Dan dusta itu perkara perangai yang sangat buruk. Kalau anak-anak sejak kecil berdusta, bahaya. Dan antum kalau dapati anak antum berdusta, jangan biarkan, harus benar-benar diperhatikan, diperbaiki sejak awal. Sampaikan hadis-hadis Nabi SAW tentang bahayanya dusta. Ya, ingat sabda Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Bahwasanya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan menjerumuskan kepada neraka jahanam. Ya, kita bilang ingat, meskipun ayah tidak tahu, Allah Maha tahu. Intinya kita berusaha menghilangkan penyakit dosa tersebut. Kalau ketahuan dusta, kita benar-benar ambil pelajaran, memberi pelajaran kepada dia. Jangan sampai dibiarkan. Kalau ketahuan dusta sekali, boleh seorang mukul anaknya kalau ketahuan dusta, karena dosa ini dosa yang parah, kesalahan yang parah. Dan itu perangnya yang sangat buruk. Kalau sampai terbawa anak-anak dengan dusta, waduh bahaya. Kita harus, di antaranya kata para ulama, jelaskan bahwasanya dusta itu adalah keselamatan. Bagaimana cara dia menganggap dusta keselamatan? Kita latih di rumah. Kita bilang, nak, kalau kamu jujur, ayah tidak akan marah. Sehingga tatkala dia merasa aman, kalau dia jujur, ayah tidak akan marah. Dia akan ngaku, iya saya yang pecahin
jendela. Kurang ajar kamu. Ayah dusta lagi berarti katanya. Jadi, kalau dia merasa aman dengan itu, insya Allah dia lama-lama akan apa? Akan tahu bahwasanya dusta itu keselamatan. Mas, anak-anak itu masalah terbiasa aja. Kalau dia jujur. Kalau dia mau dusta sesekali dia merasa berat. Kalaupun kita kasih hukuman yang ringan, kita jelaskan bahwasanya hukuman bagi orang yang jujur berbeda dengan hukuman yang ketahuan. Kalau ketahuan, awas ya. Makanya kita ingat. Jadi dia merasa bahwasanya jujur itu lebih menyelamatkan. Karena kita tahu orang menyangka, sebagian atau kebanyakan orang menyangka dusta itulah keselamatan. Jujur itulah kebinasaan. Kenapa orang banyak dusta? Karena dia merasa dengan dusta itulah dia akan selamat. Padahal yang benar dusta itu adalah keselamatan. Apa namanya jujur adalah keselamatan, justru dusta adalah kebinasaan. Itu harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga dia tidak berdusta. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antaranya juga jangan antum tuduh anak antum berdusta kecuali sudah yakin dia berdusta. Adapun antum tuduh terus, aduh bahaya. Jadi dia merasa kamu bohong ya, aduh. Padahal antum enggak punya dalil. Ya kalau misalnya ada contohnya, antum pulang ke rumah tahu-tahu ada selang air terbuka di taman, air ngalir dari pagi sampai sore, pulang kita tuduh anak kita, kamu yang buka ini ya, kamu enggak ditutup. Bukan ya. Enggak, siapa lagi, enggak ada orang di rumah kok. Cuma kamu sendiri. Ini ya, kita kasih banyak kemungkinan. Mungkin saja pembantunya tadi yang buka kemudian lupa. Mungkin saja ada kucing main-main kemudian lupa. Artinya masih banyak kemungkinan. Maka antum tidak boleh menuduh anak antum berdosa kecuali kalau yakin. Kalau enggak boleh. Jangan suudzon sama anak antum. Apalagi dia tidak dikenal sebagai pendusta. Karena kalau antum mulai tuduh dia berdusta, dia merasa, waduh, ayah saya enggak percaya sama saya. Kalau ayah saya enggak percaya sama saya dusta sekalian. Maka maksud saya jangan sampai kita yang menjadikan anak kita pendusta. Ada kejadian, anak saya masih kecil. Ini kejadian, dia ngambil uang dari rumah. Buat apa? Dia traktir teman-temannya. Ini berlebihan sedekahnya. Dia ambil traktir teman-teman. Akhirnya ketahuan sama istri anak. Akhirnya dia ngaku. Artinya, tapi tidak boleh kita tangkap kecuali kalau benar-benar apa? Pasti. Buat apa ya? Buat teman-teman. Kenapa enggak enak sama teman-teman ya? Mungkin pertama dia dusta, tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, tidak boleh kita nuduh anak kita kecuali kalau sesuatu yang pasti. Karena kalau enggak pasti, dia merasa sering dituduh. Kemudian juga saya ingat, yang terakhir mungkin sebelum kita buka tanya jawab. Ingat ya, dalam mendidik anak-anak, saya ingatkan kembali, anak-anak adalah masih kecil. Mereka punya hak untuk bermain. Jangan kita terlalu semangat karena kita sudah nyunnah, sudah kemudian rajin sholat, rajin ini. Kita ingin anak-anak kita sejak kecil kemudian sudah hebat, rajin ke masjid. Enggak, mereka masih anak-anak, mereka masih punya hak untuk bermain, mereka punya berhak untuk bercanda, mereka punya berhak untuk kita cium, untuk kita peluk, untuk kita ajak jalan-jalan. Ya, mereka punya hak. Toh mereka masih anak-anak. Kemudian ingatlah keberhasilan dengan kelembutan. Jangan sampai kita terpetik dalam benak kita dengan sikap yang keras, maka kita akan berhasil mendidik anak-anak kita. Itu enggak benar. Buang aja pendapat itu. Karena sering setan datang kepada kita menyuruh kita bersikap keras. Ingatlah bahwasanya kelembutanlah yang akan mendatangkan keberhasilan. Kalau kita keras, sering marah anak-anak akan cuek, dia akan kebal. Dia akan semakin nakal dan semakin nakal. Sering saya dapati orang seperti itu mengeluh, anak saya enggak nurut, anak saya seperti ini, bandel. Kenapa? Dianya keras rupanya. Orang tuanya sikapnya kasar, keras. Anak-anak pun pergaulannya demikian, bahasanya kasar, sama teman-temannya teriak-teriak, sama adiknya teriak-teriak. Kenapa? Karena ayah ibunya suka teriak-teriak. Kita ingatkan, rumah kita ini rumah, bukan kebun binatang, enggak usah teriak-teriak. Tapi kalau kita teriak-teriak, ibu teriak, anak-anak jadi terbawa. Sehingga sedikit-sedikit emosi, sama adiknya emosi, sama temannya emosi, sama bapaknya emosi. Sama ibunya dibentak, suatu saat dia akan balas dendam. Maka harus buang settingan kita, mindset kita bahwasanya anak-anak itu berhasil dengan kelembutan dan mereka punya hak untuk kita lembuti. Kita boleh keras itu sesekali di luar daripada kebiasaan. Tatkala kita sesekali aja keras, anak-anak tahu bahwasanya kita sayang sama dia dan kita tidak keras kepada dia kecuali karena dia memang telah berbuat kesalahan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan ya.
Yang lainnya. Terlalu banyak pertanyaan yang masuk ya. Seperti kata sebagian ustadz, yang penting pertanyaan sudah sampai ke tangan saya. Masalah dijawab enggak urusan lain ya. Jadi jangan sedih, sudah sampai. Ini banyak sekali kayaknya nggak bisa saya jawab. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu dan ada pertanyaan dari bapak-bapak. Siapa yang didahulukan, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu aja ya. Ada pertanyaan. Apakah melaksanakan akikah ketika sudah dewasa boleh? Karena misalnya karena orang tua belum akikah kami, belum akikahkan. Saya pernah baca fatwa dari Syekh sebagian ulama ya, tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullah, akikah itu wajib berkaitan dengan orang tua. Bukan dengan kita, tapi dengan orang tua kita. Atau dia disyariatkan berkaitan dengan orang tua. Dan disyariatkannya berkaitan di waktu kelahiran tadi, di waktu kelahiran. Artinya tatkala dia waktu di masa kelahiran ternyata tidak mampu, maka sudah selesai waktunya. Artinya tidak perlu kita mengakikahkan diri kita sendiri. Tidak perlu kita mengakikahkan diri kita sendiri. Tapi itu berkaitan dengan orang tua. Tapi orang tua kalau suatu hari ternyata ingin berakikah, maka silakan. Tetapi saya katakan masalah sunnah muakkadahnya atau wajibnya itu berkaitan di waktu zaman kelahiran. Kalau ternyata seminggu belum punya duit, 2 minggu belum, 1 bulan belum, udah lewat sudah. Ya, artinya jangan itu jadi beban pikiran. Kapan-kapan kita punya rezeki, silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Jadi berkaitannya pertama berkaitan dengan orang tua, yang kedua berkaitan dengan zaman tatkala melahirkan tersebut. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, apakah ketika kita suka memuji anak akan berpotensi menjadikan anak kita senang dipuji, sum'ah atau riya? Memang ada potensi ke situ, tetapi kita imbangi. Kita katakan misalnya, misalnya kita bilang barang siapa yang hafal Quran, maka Abi akan belikan sepeda. Maka dia hafal juz 30 sampai surat Amma Yatasaalun selesai, dia bilang, "Bi, mana sepedanya?" Kita belikan. Dia bilang, "Nak, ini sepeda, ini enggak ada apa-apanya, Nak. Abi cuma bisa. Yang Allah sediakan lebih banyak daripada ini. Kau harus tahu di surga kau minta apa saja bisa. Dengan hafalanmu ini kau bisa masuk surga." Seperti itu. Ya, artinya kita antara memotivasi, tapi jangan demikian juga terkadang kita ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingatkan, "Nak, jangan sombong ya." Tidak apa-apa kita bilang tidak boleh sombong. Artinya memuji tetap ada, menghargai tetap ada, memotivasi tetap ada, tetapi kita di sela-sela waktu yang lain kita ingatkan jangan sombong, jangan ria. Orang kalau beribadah kepada Allah hanya artinya ini sesekali begini sehingga bisa mengimbangi. Apabila ada seorang anak yang telah menikah dan ternyata diajak masuk ke dalam aliran sesat oleh suaminya, apakah orang tua anak tersebut ikut bertanggung jawab dan dalam penyesatan anak tersebut? Jawabannya tidak. Ya ikhwan, dalam segala hal Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam mendidik anak pun demikian. Ya Ustaz, ada pertanyaan tadi dalam pertanyaan, "Ya Ustaz, saya baru ngaji sekarang, Ustaz, anak saya sudah terlanjur metal misalnya." Gimana Ustaz? Saya dulu enggak ngerti. Ya udah, sekarang segera perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, yang penting kita berusaha. Yang Allah nilai usaha. Yang Allah nilai apa? Usaha. Dulu kan kita tidak ngerti. Sekarang kita sudah ngerti bahwasanya cara mendidik kita keliru, kita perbaiki semaksimal mungkin. Masalah keberhasilan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah nilai kita sudah berusaha menasihati atau tidak. Contohnya seperti ini. Saya nikahkan anak saya, perempuan ternyata suaminya mengikuti aliran sesat. Kemudian putri saya ikut dia. Bagaimana? Ya kita berusaha nasihati. Kita tulis surat semaksimal mungkin. Kalau dia tetap mengikuti suaminya, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Ustaz, saya ingin bertanya, anak saya berumur 10 tahun dan 7 tahun. Pada suatu saat saya dan suami mengajak anak saya umrah dalam bimbingan saya di Baitullah, doa kita akan sangat mustajab. Berdoa dan menangis dengan suara yang lembut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak melaksanakannya dengan tertib. Sampai di tanah air anak saya yang 10 tahun bertanya, "Ya Umi, kenapa doa kakak tidak dikasih sama Allah? Kan sudah berdoa di Mekah." Sebaiknya apa yang mesti saya jelaskan sesuai fikih dan psikologi yang baik? Jazakallah khairan. Kita jelaskan secara fikihnya bahwasanya
doa pasti dikabulkan, namun bentuk pengkabulan tidak mesti sesuai dengan apa yang kakak minta. Ngomong-ngomong kakak minta apa? Kakak minta sepeda. Ya udah belikan aja kalau gitu. Dia tanya minta apa dulu. Kalau dia minta sesuatu yang tidak masuk akal atau minta yang aneh-aneh, kita jelaskan. Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Ya Allah tahu, kita jelaskanlah sebagaimana kita jelaskan, maksudnya doa pasti dikabulkan, tapi dikabulkannya bisa langsung sesuai dengan apa yang kita minta, atau diganti dengan bentuk yang lain, atau dihilangkan, atau disimpan di akhirat, atau dihilangkan musibah yang sama semisal itu. Ya. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Nama suami saya Yusuf, nama anak saya Rahel. Apakah benar namanya ibunya Nabi Yusuf adalah Rahel? Apakah nama anak saya harus diganti? Ya saya tidak tahu dalam Israiliyat ya. Adapun dalam sanad yang sahih saya tidak tahu, tapi dalam Israiliyat benar namanya ibunya Nabi Yusuf dan Binyamin namanya Rahel. Namanya apa? Rahel. Tapi dalam Israiliyat Allah alam bisawab tentang kebenarannya. Mengenai berbuat adil kepada anak-anak, bagaimana bila pembagian harta tidak adil ini terjadi pada suku Minang, di mana hanya anak perempuan saja? Bagaimana hukum dalam Islam? Anak-anak yang lain tidak dapat bagian apa-apa sama sekali, hanya anak perempuan saja yang seperti itu yang dapat. Ini kesalahan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat untuk mengatur tradisi. Bukankah Rasulullah SAW tatkala dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan, dikatakan kadzdzab, pendusta, dikatakan penyair gila, dikatakan majnun, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Di antara tuduhan yang hebat yang sering dituduhkan kepada Nabi adalah sabi. Sabi adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Sabi artinya adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh karenanya syariat Islam datang untuk mengatur tradisi masyarakat. Kalau yang syirik harus dibuang, kalau yang tidak benar harus diperbaiki, kalau yang benar dilestarikan. Adapun tradisi seperti ini bahwasanya anak-anak perempuan yang diberikan, laki-laki enggak, ini tradisi yang ngawur yang harus diperbaiki. Ya, maka harus ada padahal saya tahu di Padang Islam berkembang. Ya. Seharusnya seperti ini bisa dirubah. Ada sebagian tradisi yang salah. Contohnya seperti tradisi kawin lari yang ada di Lombok, sampai sekarang masih ada. Kalau orang tuanya enggak setuju, dibawa lari perempuannya. 2-3 hari enggak tahu diapain, akhirnya orang tuanya terpaksa setuju. Khawatir anaknya sudah dihamili, maka dia terpaksa setuju. Ini tradisi yang buruk, tradisi yang melanggar syariat Islam. Maka saya katakan ini tradisi yang keliru, yang seharusnya lelaki sama perempuan 2:1 dalam warisan. Justru laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa? Laki-laki banyak tanggung jawab yang harus dia beban, harus dia tanggung. Dia harus cari kerja, dia harus menikah, butuh mahar, kemudian dia harus menafkahi anak istrinya. Adapun perempuan tidak. Terus kalau perempuan yang kemudian yang dikasih, akhirnya apa? Sekarang perempuan yang bayar mahar, ya tidak? Di sana perempuan yang bayar mahar ya. Ya kan ini membolak-balikan aturan. Allah sudah buat aturan, jangan kita bolak-balik. Aturannya laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Ini anehnya, perempuan dapat, laki-laki enggak dapat. Ini saya katakan tradisi yang keliru. Maka kita harus berusaha ya merubah tradisi ini. Kalau kita orang Padang, orang Minang, kita yang rubah di luar. Jangan dulu bicara orang, kita rubah. Sepakat dengan istri kita, sepakat dengan anak-anak kita, ajari ilmu syar'i. Nak seperti ini, yang benar seperti ini. Kalau tidak ada yang memulai, kemudian kapan memulai? Apakah diperbolehkan semasa kandungan ibu seorang calon anak diperdengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Saya tidak tahu dalilnya akan hal ini. Kalau kita perempuan selagi hamil kemudian diputar murotal di perutnya, saya enggak tahu. Tetapi saya katakan kalau ibunya sering ngaji jelas berpengaruh. Kalau ibunya sendiri sering ngaji pasti berpengaruh. Ibunya soleh, anaknya pasti insya Allah ada pengaruhnya. Ya. Tetapi kalau mutar kemudian taruh di perut, ini saya wallahu alam. Karena memang ada keyakinan sebagian orang seperti sering saya ditanya, Ustadz katanya kalau kita sering putarkan surat Yusuf maka anak kita akan menjadi tampan. Ya ini ya kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, nggak mungkin anaknya mancung. Dari mana? Maka saya sering jawab, saya bilang membaca surat Yusuf tidak menjadikan anak menjadi tampan, tidak ada dalilnya.
Kalau begitu, kalau ingin anak kita gemuk, kita baca surat Al-Fil, surat gajah. Atau surat Al-Baqarah, surat sapi. Jadi orang tua, ibu tetap baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, karena dia berakhlak, dia mengalirkan aliran iman dalam badannya, maka insya Allah ada pengaruh dalam anaknya. Tapi kalau mutarin murotalah, saya nggak tahu itu. Saya ingin bertanya tentang wanita yang bekerja. Profesi saya mengharuskan saya untuk bekerja baik di rumah maupun di rumah sakit. Sejauh ini suami saya tidak pernah melarang, tidak pula menganjurkan. Karena suami saya wira swasta, anak saya lebih banyak waktunya bersama ayahnya. Apakah saya menyalahi kodrat saya sebagai wanita? Saya katakan bahwasanya kalau wanita bekerja sesuai dengan bidangnya, maka nggak jadi masalah. Seperti jadi perawat. Tetapi ingat, anaknya punya kewajiban untuk dia perhatikan. Ya. Kalaupun dia ternyata waktunya kurang buat anak-anak, atau kondisi misalnya suaminya intinya kekurangan, misalnya suaminya meninggal, misalnya dia harus kerja, ya kita bilang ini darurat. Silakan dia kerja, tapi ingat kalau dia waktu dia datangkan guru ngaji, intinya dia berusaha punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena asalnya perempuan itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, tetaplah di rumah-rumah. Bukan sebaliknya, perempuan sering keluar rumah. Perempuan yang sering keluar rumah, hobinya keluar rumah, itu bukan wanita soleha. Yang gatal terus, pingin ke mall terus, tidak soleha. Yang senang di rumah, ke mall sesekali, nggak jadi masalah. Belanja sesekali, tapi senangnya tiap hari keluar rumah. Kalau nggak di rumah terus, bete katanya, bosan. Nah ini bukan wanita soleha. Wanita soleha, wa qarna fi buyutikunna, qarar. Tetaplah kalian di rumah-rumah. Kenapa? Karena di rumah banyak tugas. Tugas untuk menghias diri, untuk berhadapan dengan suami, tugas untuk menyambut suami, tugas untuk menyiapkan tempat tidur buat suami, tugas untuk mengurus anak-anak. Ini tugas yang besar. Di rumah luar biasa kerjaan para istri. Tapi kalau sebaliknya, istri sering keluar, terus yang ngurus anak-anak siapa? Maka saya katakan, saya tidak tahu kondisi persis tentang sang penanya. Tetapi kalau ternyata suaminya penghasilannya sudah cukup, maka kurangi jam terbangnya, dikurangi. Toh dengan penghasilan suami sudah cukup. Berbeda kalau misalnya suami saya tidak bisa kerja atau lumpuh, ini lain cerita. Saya tidak bisa, ini berarti kasusnya lain. Tapi kalau maksud saya dalam pertanyaan ini, ternyata suaminya wira swasta dan penghasilannya sudah cukup, kemudian istrinya hanya sekedar cari tambahan, maka saya bilang lebih baik berhenti ngurus anak-anak. Beda halnya kalau kurang daripada ngutang, ini lain lagi ceritanya. Tapi kalau suaminya penghasilan sudah banyak, hanya sekedar untuk menambah nama dunia, buat apa? Anak-anak butuh kasih sayang. Anak-anak butuh kasih sayang. Di rumah saya ada keponakan yang sudah yatim. Laki-laki 27 tahun. Ini yatim apa ini? Ini yatim wes mambu katanya. Sudah yatim 27 tahun, udah kelamaan yatimnya. Yatim itu kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Yatim kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Sudah 27 tahun, ini sudah bukan yatim lagi. Sama seperti mu'allaf. Namanya mu'allaf itu orang baru masuk Islam. Saya mu'allaf mau terima zakat. Sudah berapa lama masuk Islam? Sudah 30 tahun yang lalu masuk Islam. Enggak dapat kau. Jadi mu'allaf ini apa? Jadi istilah kalau di kita istilah. Mu'allaf itu orang yang tadinya bukan Islam terus masuk Islam. Padahal dalam istilah syariat namanya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, yang butuh untuk kita kuatkan imannya. Kalau sudah kuat enggak dikasih lagi. Enggak dikasih lagi. Ya kalau semua orang dari non muslim masuk muslim dikatakan mu'allaf, berarti Abu Bakar mu'allaf, Umar juga mu'allaf, iya, Utsman juga mu'allaf, Ali bin Abi Thalib juga mu'allaf, semuanya mu'allaf kalau begitu. Jadi maksudnya mu'allaf adalah yang baru masuk Islam. Sama seperti di beberapa teman di Madinah, kita ada dakwah, teman-teman supir-supir kita dakwahi. Kalau kita lagi dakwah, beli makanan sendiri, enggak ada dana buat apa? Jadi teman-teman beli makan sendiri, makan habis pengajian kita makan bareng-bareng sendiri, uang dari kantong-kantong kita sendiri. Sementara kita lihat orang-orang Filipin, wah makannya daging, kambing, dikasih mainan. Ada yang protes, Ustaz, itu orang Filipin kok makan kambing? Saya bilang itu karena baru Islam, kamu sudah bosan Islamnya. Kalau kamu baru masuk Islam juga begitu nanti. Karena memang ada dana untuk mereka yang baru masuk Islam, dana zakat bisa digunakan. Kalau kamu sudah alhamdulillah sejak kecil sudah Islam, ya udah makan yang bayar sendiri aja, enggak apa-apa. Nah, kalau mereka kan baru masuk Islam suruh bayar sendiri, nanti murtad lagi. Ya kita bayarin. Kalau kamu ya sudah.
Enggak, insya Allah enggak murtad lah. Udah beli sendiri. Sekarang masalah ini yatim. Yatim itu ya kalau sudah dewasa bukan lagi anak yatim. Ini sudah 27 tahun lagi. Sudah 7 tahun anak yatim ini atau om yatim ini sudah 7 tahun numpang saudara dari suami. Terus terang Ustaz, anak ini selalu memicu pertengkaran. Saya juga takutnya dosa karena dia anak yatim. Tapi saya jengkel karena, kenapa saya jengkel? Ada sebab. Pertama tidak pernah sholat subuh. Bangun selalu siang di atas jam 8. Berdosakah saya karena ada orang di rumah saya yang tidak sholat subuh? Jawabannya tidak. Ya. Kalau ada orang tidur di rumah kita nggak sholat subuh, kita hanya bisa menasihati. Kita hanya bisa menasihati. Apalagi dia bukan apa-apanya kita. Keluar rumah jam 9 sampai jam 12 malam. Sholat yang 5 waktu, wallahu alam. Yang subuh jelas lewat. Berhakkah saya menyuruhnya pergi dari rumah karena di rumah saya juga ada anak gadis yang umurnya 18 tahun. Itu anak yatim 27 tahun, ini anak gadis 18 tahun. Mana yang lebih yatim? Ya, ini bahaya seperti ini. Jadi kan itu bukan mahram. 27 tahun sama 18 tahun bisa strong. Bisa nyetrom. Ya, ini harus dibicarakan sama suami. Ini karena dari saudara suami, kita katakan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengurus anak yatim ini. Dia sudah om yatim, bukan lagi anak yatim. Kita kasih bantuan iya. Kita kasih jalan dia, tapi kalau harus tinggal di rumah tidak harus. Tidak, dia sudah dewasa, dia bisa mencari kerja. Kita arahkan. Udah 27 tahun sudah dewasa. Apalagi di rumah ada anak 18 tahun. Kalau kita pergi-pergi tinggal berdua kan bahaya. Karenanya bilang suami baik-baik karena ini keluar dari keluarga suami, kita harus menghargai suami karena rumah-rumah suami. Maka kita bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai suami menyangka wajib bagi dia untuk mengurus anak yatim ini. Padahal sudah berumur 27 tahun. Ustaz, siapa yang salah? Anak saya atau kakek neneknya? Karena beberapa tahun ini tidak mau tidur di rumah neneknya. Saya tanya kenapa? Dia jawab karena nenek banyak aturan, cerewet. Tidak boleh lihat TV. Tidak boleh nyanyi-nyanyi. Saya disuruh ngaji terus. Katanya bosan, anak saya umurnya 10 tahun. Mohon nasihatnya. Iyalah, gimana nggak bosan? Kamu TV nggak boleh, matiin. Semuanya nggak boleh nyanyi, ngaji terus. Ya siapa yang nggak bete? Terus seperti itu terus. Ya, kita menghadapinya tidak seperti itu, anak-anak. Saya bilang di antara musibah adalah musibah televisi. Televisi, ikhwan, adalah guru yang paling berhasil. Anak-anak betah suruh nonton televisi 2 jam, 3 jam kuat. Dan apa yang dia nonton dia serapkan dalam benaknya. Dia benar-benar serapi dalam benaknya. Dia benar-benar dengar. Kita kalau ada misalnya ada orang Yahudi datang ke rumah kita. Saya mau ngajar anak-anak Anda les privat, tidak usah bayar. Kita terima atau tidak? Kita bakalan usir orang ini. Enak aja ngajari anak saya, pergi. Tapi kalau parabola dan acara-acaranya masuk di rumah, kita persilahkan. Bukankah program-program tersebut kebanyakannya program-program Yahudi? Program-program yang untuk merusak akhlak anak-anak kita. Program-program pemamer, mengumbar aurat. Program pacaran laki-laki dengan perempuan. Anak kita nonton seperti itu, kita mengajari anak kita untuk berakhlak yang buruk. Maka suatu yang aneh, kita mengatakan anak kita tidak boleh gini, sementara kita putarkan film-film seperti itu. Maka saya bilang, sementara fitnah televisi nggak bisa kita larang anak kita nonton televisi, dia akan pergi ke tempat orang untuk nonton. Maka kita harus cari solusi bagaimana menghadapi fitnah kesenangan anak untuk nonton televisi. Ya sekarang mungkin ada beberapa acara televisi yang Islami, maka saya sangat anjurkan kepada televisi Islami seperti Rojak TV dan yang lainnya membuat acara anak-anak. Ya, karena anak-anak itu butuh hiburan. Gak mungkin dia sudah nonton pengajian terus. Innalhamdulillah. Ustadznya teriak-teriak, ini haram, itu syirik. Dia bosan, dia butuh mainan. Jadi kalau ada acara anak-anak, ya, acara anak-anak yang bagus, yang buat senang anak-anak, kita suruh dia nonton. Ini sangat penting buat anak-anak. Karena kita harus ada solusi. Nggak mungkin kita nggak boleh haram-haram sih, tapi nggak ada solusi. Sekarang kita film kartun misalnya. Film kartun, kalau kartun buatan Indonesia nggak bermutu, anak-anak nggak berminat.
Anak cari film-film yang hebat, yang kita mau bagaimana lagi? Paling tidak kita meminimalkan apa? Kerusakan yang ada. Pilih film-film yang tidak berbau-bau akidah. Karena terkadang ada berbau akidah, misalnya ada musuh dari luar negeri, dari aliens dan macam-macam. Anak ada musuh bahaya di luar. Padahal nggak ada misalnya. Atau film hantu-hantu buat anak-anak jadi apa? Takut hantu-hantu ngalahin apa? Ya, anak kenapa takut sama hantu? Karena setiap film menggambarkan manusia takut sama hantu. Ya tidak? Sehingga tertancapkan dalam diri mereka namanya hantu lebih hebat daripada manusia. Padahal tidak. Siapa bilang jin lebih hebat dari manusia? Belum tentu jin lebih hebat dari manusia. Kalau manusia bertakwa, jin kalah dengan manusia. Tapi karena dalam setiap film selalu hantu yang menang, ya repot. Saya repot. Jadi anak jadi takut. Jadi ya kalau sekarang mungkin kita ganti dengan iPad. Ya, iPad masih lebih mending lah. Kita downloadkan film-film yang kira-kira, kartun-kartun yang kira-kira semuanya ada masalah semuanya. Tapi kalau kita tidak ada pun jadi masalah, dia akan pergi ke temannya. Saya bukan mengatakan halal secara mutlak, tapi saya bilang meminimalkan apa? Kerusakan. Cari iPad, cari film-film yang kira-kira ada nilai-nilai pelajarannya. Kemudian kalau anak kita lagi mutar iPad di depan kita, kita ingatkan musik itu haram nak. Musik itu haram. Sehingga dia kecilkan. Sering kita ulang-ulang, musik itu haram nak. Tahu-tahu anak-anak kita nonton sambil goyang-goyang. Nak, musik itu haram, kecilin. Nah, intinya tertancap dalam hatinya musik itu haram. Sering kita amati. Atau kita cari film-film yang tidak ada musik-musik, namun susah. Ada film-film pelajaran pun kadang-kadang ada musiknya. Intinya memang televisi ini musibah. Dan saya katakan kepada ikhwan-ikhwan, kalaupun terpaksa anak-anak nonton televisi, kasih jadwal waktu, jangan tiap hari. TV dikasih jadwal. Hari libur misalnya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad belum nonton TV, boleh. Yang lainnya enggak boleh. Jadi anak-anak punya jadwal. Mereka tidak akan melanggar. Beda kalau kita berikan tiap hari, susah. Jangan kita bilang nanti anak-anak ngerti sendiri. Enggak bakalan ngerti anak-anak. Anak-anak masih anak-anak. Yang ingin di dunia dia adalah dunia kesenangan, dunia mainan. Tapi kalau kita kasih jam nonton Sabtu Ahad saja, maka insya Allah akan berkurang. Hari-hari lainnya dia tidak nonton TV. Saya kagum, saya punya teman, subhanallah, ini zaman sekarang tahun 2015. Teman saya itu jago main organ, jago main piano bukan organ. Bahkan dia punya piano yang harganya ratusan juta mungkin, mahal sekali. Kemudian dia alhamdulillah dapat hidayah, cuma dia bilang, "Ustaz, saya enggak buang piano saya jual Ustaz." Jual berapa? 40 juta. Dia cerita, terkadang dia pernah main di Gramedia, maka orang-orang semua datang request lagu. Alhamdulillah dia dapat hidayah, dia tinggalkan itu semua, sekarang ikut pengajian. Akhirnya dia memilih tidak mau nonton TV. Anaknya bilang, kalau Abi nggak nonton TV, kita juga nggak mau nonton TV. Sekarang nggak ada TV di rumah. Artinya subhanallah, bagaimana anaknya nurut, rela untuk tidak nonton TV gara-gara abinya tidak mau nonton TV. Anaknya masih SD, masih kelas 5. Saya subhanallah, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia tidak maksa. Anaknya silakan, tapi anaknya enggak mau gara-gara bapaknya enggak mau nonton TV. Karena kita tahu TV isinya apa sih? Kalau bukan TV dakwah, apa yang kita nonton? Paling sinetron, paling berita bikin pusing kita, sana perang, sini mati, sini ini dicerai, ini digibahin, ini ketangkap, ini menangkap, ini ditangkap. Isinya seperti televisi. Sementara memori kita terbatas. Al-Quran mental, hadis mental, semuanya mental yang masuk, berita ini pusing. Ini kenyataan benar. Antum database antum terbatas ya. Istilahnya memorinya berapa giga? Taruhlah 100 giga ya. 99 giga buat film, buat ini, 1 giga buat Al-Quran pun enggak cukup. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Ya, memang saya katakan televisi fitnah, tapi kita harus punya solusi. Saya katakan minimal kita meminimalkan kerusakan, carikan iPad atau komputer, carikan film-film yang kira-kira ringan. Dan kita kasih waktu dia untuk tidak setiap hari nonton. Ada waktunya, atau diselingi nonton, selingi game, tidak apa-apa. Tapi intinya jangan tiap hari kita biar dia main game, jangan tiap hari buat dia nonton TV, tidak. Kita pilih hari-hari libur, seperti hari Sabtu, hari Ahad, silakan. Ya, sesekali jangan juga terus kita ajak acara yang lain, misalnya jalan-jalan kemana, mungkin berenang, mungkin yang lain, mungkin lari pagi. Intinya anak-anak itu punya hak untuk hiburan, tapi jangan berlebih-lebihan dalam memberikan mereka hiburan, karena dunia anak-anak tidak akan pernah titik klimaks dalam hiburan. Mereka akan terus minta hiburan.
Tapi kita yang mengatur karena mereka masih belum ngerti. Bolehkah berniat poligami karena ingin mendapatkan anak soleh? Wah, niatnya yang benar aja. Kalau saya poligami bukan karena syahwat, yang benar aja bukan karena syahwat. Ya udah cari janda umur 56 kalau gitu, kalau bukan karena syahwat. Ya kita jujur aja, kalau kita udah jangan terlalu sok lah. Mau poligami aja, nggak usah bilang karena ingin anak soleh, karena ingin. Ya mungkin aja niatnya, saya nggak tahu ya. Artinya mungkin itu di antara niat, tapi ada niat-niat yang lain maksudnya. Karena terkadang sebagian orang begitu, saya mau poligami, saya bukan karena syahwat Ustaz. Bukan terus karena apa? Ente karena syahwat. Ente mau nih janda 52 umurnya? Oh enggak kalau itu Ustaz. Terus yang mau yang mana? Yang 32 Ustaz. Saya nikah bukan karena syahwat, itu kurang cantik. Terus gimana kalau bukan karena syahwat? Bolehkah berniat poligami karena ingin mendapatkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ya boleh saja. Masa saya mau larang? Pertanyaan kedua, gimana cara ngomongnya ke istri? Ya nggak tahu. Saya disuruh. Saya pun tidak bisa. Saya pun tidak mau bicara sama istri. Ente tanya sama saya. Ya. Yang benar aja. Ente gimana caranya nanti kabarin saya. Pertanyaan kedua bagus. Jadi jawabannya tadi boleh-boleh saja, diatur aja sendiri. Yang jelas kalau mau poligami harus adil ya. Harus adil. Karena kalau tidak adil ingat menzolimi. Dan kezoliman kata Nabi SAW, az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Kalau nikah dua kemudian istri pertama diabaikan atau sebaliknya istri kedua diabaikan, tidak diberi nafkah, hanya sekedar didatangi, digauli kemudian pergi lagi. Kalau sudah selesai dicampakkan. Kenapa? Nikahnya nikah siri enggak ada surat nikahnya. Akhirnya dicampakkan. Ini sering terjadi. Kezaliman menzalimi wanita dan itu antum kira ringan, di akhirat masalah. Tetapi kalau antum adil, dua-duanya tercukupi, dua-duanya terlayani, maka pahala besar di akhirat kelak. Makanya saya katakan yang mau poligami silakan, tetapi berhati-hati ya, harus adil. Bila kita mengangkat seorang anak atau kita mendidik seorang anak yang bukan anak kandung hingga menjadi soleh, apakah doa dan amalan tersebut mengalir kepada kita? Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau kita angkat anak dengan sebab kita anak itu menjadi anak soleh, kita sampaikan sama dia, nak, saya bukan ibumu nak, ibumu sudah meninggal, kau harus doakan ibumu. Dia insya Allah doakan kita tanpa perlu kita minta. Kenapa? Dia tahu kita berjasa sama dia. Yang penting kan anak soleh yang mendoakan, tidak mesti anak kandung kita. Yang penting ada yang mendoakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan anak soleh? Karena memang anak yang secara fitrahnya pasti mendoakan orang tuanya. Sekarang anak ini bukan anak kita, tapi kita didik. Dia pun nggak doakan, kita merupakan sebab bagi dia untuk soleh. Insya Allah paha amalan dia akan mengalir kepada kita. Karena kita yang mendidik, kita yang masukkan ke sekolah, kita yang kasih makan, kita yang semuanya. Maka insya Allah amalan dia mengalir kepada kita. Masalah mendoakan, insya Allah dia doakan. Kalau dia soleh, tapi kita ingatkan, kita harus kasih tahu, saya bukan orang tua kandungmu si fulan sudah meninggal dunia misalnya. Maka dia insya Allah akan doakan orang tuanya, juga akan doakan kita. Karena saya punya teman, punya istilahnya anak perempuan, ya, anak istrinya, sementara bapaknya ini kafir, bapaknya kafir. Sampai sakit-sakitan mungkin sudah meninggal bapaknya. Anaknya ini dipelihara, alhamdulillah, kemudian hafal Quran, ya. Ranking 1, Masya Allah. Tapi teman saya kasih tahu, bapakmu sekarang sedang sakit-sakitan. Maka anak itu berusaha untuk datangi, namun hatinya tetap kepada yang merawat. Ya, meskipun dia tahu ada bapaknya, tapi dia tetap hatinya kepada yang merawat. Karena dia yang merasakan kelembutan dari teman saya langsung. Artinya maksud saya, kalau kita pelihara anak orang atau anak yatim, insya Allah dia akan doakan kita. Jangan khawatir, dia akan doakan kita karena dia tahu kita yang berbuat baik kepada dia.
Ada pertanyaan, anak lelaki saya berniat untuk mengkhitbah seorang akhwat yang insya Allah solehah. Namun keluarga dari akhwat tersebut mengajukan syarat. Bersedia menikah namun tidak ikut suaminya sebelum studinya selesai. Kebetulan mereka tidak menetap di satu kota. Dan anak lelaki saya tidak mungkin pindah kerja saat ini. Akhwat tersebut baru semester 5, berarti kurang 3 semester. Bagaimana solusinya? Diteruskan khitbah tersebut atau ditunda? Mohon tinjauan syar'i dari seorang ummahat di Bandung. Saya katakan, ya ini terserah. Kalau memang dia merasa ini soleha dan ada kecocokan, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak harus ikut suaminya. Ya, nanti ketemu di satu tempat, mungkin berhubungan, bergaul. Ini tidak jadi masalah, tergantung kesepakatan. Tapi kalau sudah disepakati satu kesepakatan, maka hendaknya dijalankan. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berdasarkan syaratnya. Illa syartun halal haraman atau harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal baru tidak boleh. Tetapi selama syarat itu boleh, maka boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Ya, jadi kalau dia ingin menikah kemudian syaratnya tidak boleh tinggal serumah sementara karena ada maslahat-maslahat dan setuju, enggak jadi masalah. Kalau memang dua belah pihak setuju. Mudah-mudahan kalau dia menikah kemudian ada kesepakatan di kemudian hari, ya mudah-mudahan yang lebih terbaik yang Allah berikan. Tetapi kalau boleh saja, silakan ditimbang ya masalah tersebut kembali kepada masing-masing kedua calon yang akan menjalankan pernikahan tersebut. Mohon nasihat kapan kiranya waktu yang tepat untuk menjelaskan ke anak bahwa abi yang selama ini dikenal bukanlah abi kandungnya. Karena ayah kandungnya seorang kafir Nasrani dan sejak umur 2 tahun anak tersebut tidak kenal ayah kandungnya. Harus disampaikan. Ini harus disampaikan. Karena tidak boleh kita menisbahkan anak kepada kita ternyata itu bukan darah daging kita. Tapi waktu yang tepat tatkala dia sudah dewasa. Saya rasa waktu yang tepat tatkala sudah dewasa karena kita memperhatikan, kita bukan bohong, tapi ini maslahat bagi sang anak. Kalau dia belum dewasa kejiwaannya enggak kuat. Tapi kalau dia sudah dewasa, agamanya mulai kuat, saatnya kita sampaikan. Tunggu dia dewasa. Kalau dia masih belum dewasa, khawatir dia malah berpikir akhirnya nggak bisa belajar, nggak bisa macam-macam. Kemudian akhirnya studinya hancur. Maka kita tunggu waktu yang tepat, timing yang tepat. Misalnya kalau dia sudah dewasa, baru kita sampaikan dengan baik-baik. Bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa poligami itu baik dan sunnah? Wah itu jelasin sendirilah. Belajar, baca. Adil apa yang dalam poligami? Jazakallahu khairan. Masalah adil dalam poligami, ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adil dalam segala hal yang zahir kecuali dalam hati. Adil dalam segala hal yang kita mampu. Contohnya adil dalam rumah, adil dalam membeli mobil, adil dalam segala hal yang kita mampu, maka kita harus berbuat adil, kecuali di luar kemampuan. Tapi kalau selama kita mampu membelikan istri pertama rumah seukuran 20 kali 20, yang kemudian kita masih punya uang untuk bisa belikan istri kedua 20 kali 20, maka harus dibelikan dua-duanya. Tapi kalau ternyata menikah 20 kali 20 yang satunya masih belum mampu, baru masih kontrak, ya kita kontrakan. Tapi harus ada pikiran satu saat saya harus cari uang untuk belikan dia rumah sebagaimana istri yang pertama. Jadi mampu adil dalam segala hal kecuali dalam masalah kecintaan. Kecintaan tidak bisa adil. Karena pasti ada kecondongan. Tidak mungkin cinta kita dibagi 50% buat istri pertama, 50% istri kedua. Ini tidak mudah. Bisa jadi istri pertama 20%, istri kedua 80%. Atau sebaliknya, istri pertama 80%, istri kedua 20%. Ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hati Allah yang memiliki. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Berarti segala sesuatu yang mampu kita untuk berbuat adil, maka berbuatlah adil. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan kau cela aku ya Allah pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah hati, masalah kecintaan. Sama seperti berbuat sama adil sama anak-anak. Kita anak-anak punya anak-anak 4 atau 5.
Terkadang kita lebih condong kepada salah satunya. Mungkin dia lebih putih, mungkin dia lebih ganteng dari sisi fisiknya lebih kita sukai. Atau kita lebih sayang sama dia karena dia lebih taat, lebih pintar, lebih mudah hafal Quran. Ada kecondongan. Tetapi tatkala berbuat adil, cium, kasih hadiah, maka harus adil. Zahirnya harus adil. Mirip seperti antara anak-anak dengan istri. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh sebagian ulama, bahwasanya keadilan tersebut artinya sama-sama kita memenuhi kebutuhannya. Jatah menginapnya harus adil. 2 hari ya 2 hari. Ya. Kemudian misalnya 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari tergantung kesepakatan. Ya. Kemudian contohnya tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus sama persis. Yang penting satunya dikasih tempat tinggal, sini juga dikasih tempat tinggal. Mobil misalnya tidak harus sama persis. Ya. Yang penting tergantung keqonaahnya istri tersebut. Yang satu istri pertama misalnya kita belikan Alphard. Yang kedua misalnya Innova misalnya, dia merasa cukup, ya sudah. Ini pendapat sebagian ulama. Antum pilih yang mana? Yang kedua ya, lebih mudah. Intinya, ikhwan, kalau bicara poligami tidak ada habis-habisnya dan saya pun tidak berani membicarakannya. Tetapi seorang bertakwa kepada Allah itu syariat yang mulia, ya. Silakan dilakukan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk adil. Namun kalau orang yang hanya sekedar mencari hawa nafsu, tidak berbuat adil, maka jauhi. Karena Anda kalau praktekkan poligami, kemudian Anda tidak adil, Anda mencemarkan syariat. Sekarang betapa banyak syariat poligami dimusuhi oleh para wanita. Kenapa? Karena banyak berita ketidakadilan. Sebabnya ya Anda ini yang tidak adil. Anda yang tidak adil ini mencemarkan syariat, membuat syariat menjadi buruk. Akhirnya dimanfaatkan orang-orang kafir untuk menjatuhkan syariat poligami. Padahal kalau kita jelaskan syariat poligami secara makro, maka dia luar biasa. Bahkan syariat poligami merupakan mukjizat dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasannya saya belum berani. Bagaimana bila dari kecil anak merasa orang tua tidak adil yang mengakibatkan anak tidak ikhlas, seperti ada pembatas antara ibu dan anak, mohon pencerahannya Ustaz. Kita bilang ya, ini yang bertanya ini. Ibu Anda tidak adil, itu urusannya dengan Allah. Anda diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibu meskipun ibu Anda tidak adil. Kebencian boleh ada karena ibu tidak adil, tapi lawan orang tua kita. Jangankan yang bermaksiat, jangankan orang tua kita minum bir, jangankan orang tua kita tinggalkan kita. Orang tua musyrik saja harus kita berbuat baik. Bahkan dia ngajak kita musyrik, dia bukan ngajak kita minum bir, dia bukan ngajak kita berzina, dia ngajak kita untuk kafir kepada Allah. Allah mengatakan, ya, fala tuti'huma, jangan kau taati kalau dia mereka mengajak kau berbuat syirik, lakin wasahibihuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Apalagi orang tua tidak mengajak kita kesyirikan. Kepada kesyirikan orang tua melakukan kesalahan, misalnya kurang adil, toh dia masih kasih kita makan, dia masih merawat kita, dia juga masih kasih kita pemberian, hanya saja dia tidak adil, maka ini kesalahan yang ringan. Kita sebagai anak harus tahu dia punya keutamaan yang lebih besar daripada sekedar ini. Dia yang merawat kita, dia yang menyusui kita, dia yang mengandung kita setengah mati. Lihat bagaimana seorang ibu tatkala mengandung seorang anak, setengah mati. Makan saja susah, muntah-muntah, terkadang harus diopname. Yang susah bukan cuma bapak juga susah, ya. Harus mijit ibu terus, setengah mati. Terus gara-gara satu kakak dikasih rumah, kita cuma dikasih sepeda, kemudian kita durhaka, tidak boleh. Memang orang tua kita salah, semoga Allah ampuni dia. Semoga Allah maafkan, tapi kita harus tetap berbakti kepada orang tua, bagaimanapun model orang tua kita. Bagaimanapun model orang tua kita. Bismillah, perhatikan. Tolong Ustaz, beri ilmu kepada suami ana yang kebetulan ada dalam majelis ilmu ini. Jangan-jangan sudah pulang. Karena beliau selalu memarahi istri dan anak-anak dengan bahasa yang kasar dan berteriak. Tolong Ustaz, kami membutuhkan imam yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saya rasa saya tidak perlu sampaikan. Insya Allah suami anti sudah dengar pengajian dari pagi, insya Allah sudah masuk ke benaknya. Semoga Allah merubah hatinya, jadikan dia lembut sama anti. Insya Allah kalau dia mau kerja dia cium kening anti, kalau dia pulang dia juga cium kening anti. Insya Allah doain aja ya, doain aja. Demikian saja para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak
bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.